Saya lanjutkan soal nomor 3. Tentukan penyelesaian dari mutlak 3-5x kurang dari sama dengan 13 dengan definisi kuadrat kedua ruas dan dengan sifat. Saya mulai dari yang definisi dulu. Langsung kita definisikan 3-5x, atau lebih enak kita balik menjadi 5x min 3. Definisinya adalah 5x min 3 jika 5x min 3 lebih dari sama dengan 0, 5x lebih dari sama dengan 3, x lebih dari sama dengan 3 per 5, x lebih dari sama dengan 3 per 5. Kemudian negatif dari 5x min 3 lawannya berarti min 5x plus 3 jika sisanya x kurang dari 3 per 5. Buat garis bilangan ini ada 3 per 5 pembatas. Sebelah kanan lebih dari 3 per 5 gunakan 5x min 3, sebelah kirinya 3 per 5 gunakan min 5x plus 3. Ini adalah mutlak dari 3 min 5x. Area 1, area 2. Untuk area 1 yaitu x kurang dari 3 per 5, soal ini menjadi 3 min 5x mutlak, area 1 menjadi min 5x plus 3 kurang dari 13. Kemudian kalau kita hitung min 5x kurang dari 10 ya, x lebih dari sama dengan 10 dibagi min 5, min 2. Kenapa dibalik? Ingat kita bagi dengan negatif 5. Kalau dibagi negatif 5 maka tanda harus berbalik ya. Kemudian kita iriskan antara syarat dan hasil. Irisan. Ada min 2, ada 3 per 5. Kurang dari 3 per 5, lebih dari min 2. Penyelesaiannya ini ya. Min 2 kurang x kurang 3 per 5. Next, untuk area kedua, yaitu untuk x lebih dari sama dengan 3 per 5. Mutlak 3 min 5x kurang dari sama dengan 13. Area kedua, mutlaknya menjadi 5x min 3. Berarti 13 ya. 5x kurang dari 16. X kurang dari 16 per 5. Kita iriskan antara ini sama ini. 3 per 5 sama 16 per 5. 3 per 5 yang di kiri ada sama dengannya ya. Kemudian 16 per 5. Oh ya, ini tadi min 2 juga ada sama dengannya ya. Ini min 2 ada sama dengannya, ada sama dengannya. 3 per 5 ada sama dengannya, 16 per 5 ada sama dengannya. Lebih dari 3 per 5, 3 per 5 ke kanan. Kurang dari 16 per 5, 16 per 5 ke kiri. Penyelesaian di sebelah sini yaitu 3 per 5 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 16 per 5. Sekarang kita gabungkan dua hasil ini. Gabungannya atau penyelesaiannya adalah gabungan dari keduanya. Oke, yang paling kecil adalah min 2, ada sama dengannya. Kemudian 3 per 5 ada sama dengannya, 16 per 5 ada sama dengannya. Oke, min 2 sampai 3 per 5 kita gambar. 3 per 5 sampai 16 per 5 kita gambar juga. Oh, ternyata gabungannya adalah penyelesaiannya nanti apa? Min 2 sampai penyelesaiannya berarti nanti min 2 x sampai 16 per 5 sampai sana ya, full. Ini hasil akhirnya. Kita lanjutkan dengan metode kedua yaitu kuadrat kedua ruas. Langsung saja saya kuadratkan
3 min 5x kuadrat kurang dari 13 kuadrat. Saya bawa ke kiri, 3 min 5x kuadrat min 13 kuadrat kurang dari 0. Lalu kita faktorkan. 3 min 5x kuadrat saya tulis dua kali, 3 min 5x, 3 min 5x. 13 kuadrat saya tulis 13. Yang satu plus, yang satu min. Kita hitung, 3 ditambah 13 itu 16 min 5x. Kemudian 3 dikurangi 13 min 5x dikurangi 10. Harga nolnya kita cari. Harga nol adalah 16 min 5x sama dengan 0. 16 sama dengan 5x, x sama dengan 16 per 5. Kemudian harga 0 yang satunya adalah min 5x min 10 sama dengan 0, min 5x sama dengan 10, atau x sama dengan 10 dibagi min 5, yaitu min 2. Jika sudah dapat dua batas, kita taruh di garis bilangan, min 2 di kiri, 16 per 5 di kanan. Karena dari awal ada tanda sama dengan, berarti di sini saya kasih tanda full. Oke, kita coba-coba angka di sekitar area ini. Misalkan kita nyoba angka 0. 0 ada di sini ya. Ada di antara min 2 sama 16 per 5. Kita coba angka 0 ke persamaan ke bentuk yang ini. Kita masukkan 0 ke bentuk ini. Nanti kita arsir yang negatif. Oke, saya coba x sama dengan 0. Uji x sama dengan 0. Saya coba ke 16 min 5x sama min 5x min 10. 16 dikurangi 0, terus 0 dikurangi 10. 16 kurangi 0, 16, 0 kurangi 10, negatif 10, ternyata negatif 160. Negatif ya. Berarti area yang ada nolnya negatif. Sebelah sini positif, sebelah sini langsung positif. Selang-seling, kalau sini udah min, sana plus. Yang diarsir adalah yang negatif karena soal meminta kurang dari 0. Yang diarsir yang negatif segini. Jadi penyelesaiannya langsung saja min 2 kurang sama dengan x kurang sama dengan 16 per 5. Cocok dengan hasil pada perhitungan sebelumnya. Ketiga, dengan sifat ya. Ini karena kurang dari, berarti bagaimana ini? Berarti 3 min 5x mutlak kurang dari sama dengan 13. Kalau kurang dari nanti bagaimana, masih ingat? Diapit ya. Jadi akan diapit seperti ini, 13-nya di kanan, min 13-nya di kiri. Baik, target kita menghilangkan 3 dulu. Berarti harus kita kurangi 3, maka menjadi min 16. Ini 3 min 3 udah habis, masih min 5x. 13 dikurangi 3 tinggal 10. Target kita menghilangkan ini min 5. Kita pengennya hanya x saja, berarti semua dibagi negatif 5. Kalau dibagi negatif 5, maka min 16 dibagi min 5 itu 16 per 5 positif. Ingat, tanda kurang dari berbalik jadi lebih dari, saya buat besar biar ingat. Min 5x dibagi min 5 itu x, tanda kurang dari dibagi minus itu jadi lebih dari, 10 dibagi min 5 itu min 2. Penulisan ini kurang lazim karena yang kecil malah di kanan. Ini boleh ditulis menjadi min 2 yang di kiri kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 16 per 5. Atau cara 2, jadi langsung saja 3 min 5x kurang dari 13, ini langsung saja kita balik ya. Kita balik jadi 5x min 3. Gini aja malah lebih bagus. Jadi tidak perlu repot-repot membalik-balik seperti ini. Kita balik dari awal. Berarti ngerjakannya 5x min 3 diapit oleh min 13 dan 13. Kenapa diapit? Karena di sini kurang dari. Ingat contoh sebelumnya. Nah, biar kita punya 5x min 3 kita hilangkan dengan ditambah 3. Berarti ini jadi min 10, ini 5x, ini 16. Biar jadi x saja kita bagi dengan 5, berarti min 2 dibagi 5 tinggal x, dibagi 5 masih 16 per 5. Inilah hasil akhirnya ya, sesuai dengan kedua cara pada
pada langkah sebelumnya. Saya lanjutkan untuk nomor 4. Tentukan penyelesaian dari mutlak tersebut ya. Oke, definisi dulu. Seperti biasa kita definisikan bentuk ini 12 min 7x. Kita samakan aja ya, jadi 7x min 12. Dia tetap 7x min 12 jika 7x min 12 lebih dari 0. 7x lebih dari 12, x lebih dari 12 per 7. Atau lawannya, berarti min 7x plus 12 jika x kurang dari 12 per 7. Kita buat garis bilangan. Ada 12 per 7, ada pembatas. Sebelah kanannya 12 per 7 pakai 7x min 12. Sebelah kirinya 12 per 7 pakai min 7x plus 12. Oke, cek area 1 untuk x kurang dari 12 per 7 dulu ya, yang sebelah kiri ya. Oke, bentuk ini langsung menjadi apa? Langsung menjadi min 7x plus 12 kurang dari, lebih dari 5. Lebih dari 5. Kita lanjutkan, berarti min 7x lebih dari 5 dikurangi 12 itu min 7, dibalik ya. Kita lawankan tanda, kita bagi min 7, tanda jadi berbalik. Oke, min 7 dibagi min 7 itu 1. Irisannya ada 1, ada 12 per 7. Kurang dari 1 berarti 1 ke kiri. Kurang dari 12 per 7, 12 per 7 juga ke kiri. Sehingga penyelesaiannya yang ini ya. Hasil akhirnya adalah x kurang dari 1 untuk area 1. Sekarang area 2, yaitu untuk x yang lebih dari sama dengan 12 per 7. Bentuk 12 min 7x dimutlakan pada area kedua berubah menjadi 7x min 12. Lebih dari 5. Berarti 7x lebih dari 5 ditambah 12 itu 17. X lebih dari 17 per 7. Langsung kita iriskan. Ada 12 per 7, ada 17 per 7. Yang 12 per 7 ada tanda sama dengannya. Oke, mintanya lebih dari ya, lebih dari berarti ke kanan, 17 per 7 juga ke kanan. HP-nya di sini, kalau kita tulis X lebih dari 17 per 7. Ini untuk yang kedua. Sekarang gabungannya letakkan di satu tempat. Ada 3 bilangan, yaitu 1, 12 per 7 dan 17 per 7. Yang 12 per 7 ada sama dengannya. Oke, x kurang dari 1 artinya 1 ke kiri. Kemudian 17 per 7x lebih dari 17 per 7 ke kanan. Kalau gabungkan itu kita ambil dua-duanya ya, bukan irisan. Kalau irisan itu harus memenuhi dua-duanya, ini seperti ini, dilalui 2 garis, ini namanya irisan. Tapi kalau gabungan kita buat sejajar saja karena ini nilainya setara, digabung. Penyelesaiannya adalah x kurang dari 1 atau x lebih dari 17 per 7. Nah, berikutnya dengan cara kuadrat kita kerjakan. Langsung saja saya kuadratkan, 12 min 7x kuadrat lebih dari 5 kuadrat. Saya bawa ke kiri, 12 min 7x kuadrat min 5 kuadrat lebih dari 0. Kita faktorkan. 12 min 7x kuadrat kita tulis 2 kali. 12 min 7x, 12 min 7x. 5 kuadrat kita pecah jadi 5 dan 5. Satunya plus, satunya min. Kita hitung. 12 ditambah 5 itu 17 dikurangi 7x
12 dikurangi 5 itu 7 min 7x lebih dari 0. Kita cari harga nolnya. Harga 0 itu 17 min 7x sama dengan 0, berarti 17 sama dengan 7x. X nya berapa? 17 per 7. 7 min 7x sama dengan 0, 7 sama dengan 7x, x sama dengan 7 dibagi 7, 1. Letakkan pada garis bilangan 1 dan 17 per 7. Dicoba angka sembarang, yaitu misalkan uji x sama dengan 0. Saya tulis bentuk yang ini dulu ya. 17 min 7x, 7 min 7x. Kita cek. 17 dikurangi 0, 7 dikurangi 0. 17 dikali 7. Yang pasti dia positif. Yang ada nolnya positif, di sini negatif, di sini positif. Soal meminta apa? Soal meminta yang ini, meminta yang lebih dari 0 atau positif. Berarti yang diminta yang positif, ini ke kiri, ini ke kanan. Sehingga penyelesaiannya adalah x kurang dari 1 atau x lebih dari 17 per 7. Bagaimana dengan cara sifat? Oke, 12 min 7x lebih dari 5, langsung saya lawankan dulu, ini menjadi 7x min 12, tidak apa-apa. Tadi kalau lebih bagaimana? Kalau lebih adalah ke kanan kiri ya, jadi saya tulis lagi, kalau fx mutlak lebih dari c, itu nanti c nya pecah jadi min c dan plus c. Jadi C-nya nanti akan ada 2, min C sama C, dan mintanya ke pinggir. Seperti ini. Kalau kita tulis nanti fx kurang dari min C atau fx lebih dari C. Konsepnya ini ya, ingat-ingat. Berarti 7x min 12 akan kurang dari negatif 5 atau 7x min 12 akan lebih dari 5. Ya, min C ini min 5, C ini 5. Berarti 7x kurang dari, min 5 ditambah 12 itu 7, x kurang dari 1. 5 ditambah 12 itu 17, x lebih dari 17 per 7. Penyelesaiannya adalah, ya. Jadi, penyelesaiannya adalah x kurang dari 1 atau x lebih besar dari 17 per 7. Demikian 4 contoh yang sudah saya bahas. Saya lanjutkan ke contoh kelima. Contoh kelima ini termasuk contoh yang unik. Karena apa? Karena ada sesuatu yang ganjal pada contoh ini. Perhatikan. Mutlak 6x min 11 kurang dari sama dengan min 7. Apakah mungkin setelah dimutlakan itu bisa kurang dari min 7, bisa negatif? Padahal ini ya, kita tahu bahwa mutlak 6x min 11, jadi setelah tanda mutlak itu kan pasti lebih dari 0. Ya, ini kita tahu. Jadi setelah dimutlakan itu pasti lebih dari sama dengan 0. Nggak mungkin setelah dimutlakan itu negatif. Apalagi ini negatif kurang dari negatif. Jadi nggak mungkin setelah mutlak, hasil mutlak itu selalu ke sini ya. Hasil mutlak itu selalu 0 ke kanan. Nah kok ini minta min 7 ke kiri, tidak akan ada nilai X berapapun diganti X-nya, nggak akan bisa setelah dimutlakan itu kurang dari min 7. Maka dapat dikatakan ini tidak mempunyai penyelesaian, alias himpunan kosong. Kita tulis seperti ini, himpunan kosong. Silakan asah kemampuan kalian dengan mengerjakan beberapa soal yang saya sajikan berikut. Silakan menggunakan cara yang mana? Yang pasti silakan diskusikan jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.